Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari teman kita bernama atau dari @paudcahayahati I8i ya. Ini beliau bertanya soal kalau belanja bulan Oktober dibelanjakannya di bulan Desember bisa atau tidak ya. Jadi ini di perencanaan di bulan Oktober, tapi bisa nggak kalau misalkan kita belanjakannya itu di bulan Desember. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada, untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah juga ditanyakan oleh teman kita beberapa hari yang lalu, namun beda bulan saja. Dan sekarang untuk menjawab pertanyaan kali ini, kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya supaya nanti dalam penjelasannya lebih mudah untuk dipahami ya. Kita masuk dulu ke bagian penatausahaan dan jangan lupa pastikan juga untuk versinya, itu menggunakan versi yang paling terbaru dulu ya, yaitu per hari ini tanggal 11 Oktober ya, 11 Oktober 2025, versi terakhir itu masih di 4.2.11 untuk aplikasi Arkasnya. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan tadi, bahwa beliau katakan atau teman kita katakan, bisa nggak kalau misalkan rencana pembelanjaan di Arkas yang seharusnya itu dibelanjakan di bulan Oktober bisa atau tidak dibelanjakan di Desember, seperti itu ya. Jadi ini lewat 1 bulan ya, November dilewat, kemudian ingin dibelanjakannya itu di bulan Desember dengan alasan yang mungkin sudah dipertimbangkan tentunya. Nah, bisa atau tidak terkait hal ini? Jawabannya bisa Bapak Ibu sekalian. Namun di sini tentu kita sarankan usahakan ya, kalau misalkan perencanaannya itu di bulan Oktober dan sekiranya memang ada anggarannya, ya tidak ada salahnya untuk membelanjakan di bulan yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Terkecuali mungkin ada alasan tertentu yang mau tidak mau kita harus membelanjakannya itu di Desember, maka di sini ada salah satu langkah penting yang kita sarankan supaya nanti dalam proses pelaporannya pun menjadi lebih tertata lagi, lebih sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, apa itu yang kita sarankan? Yaitu jika memang seandainya ada salah satu kegiatan di bulan Oktober atau salah satu perencanaan pembelanjaan di bulan Oktober yang ingin dibelanjakannya itu di bulan Desember, maka kita sarankan jika demikian untuk melakukan terlebih dahulu pergeseran anggaran. Ya, itu nanti silahkan Bapak Ibu sekalian geserkan perencanaannya dari yang awalnya itu di bulan Oktober, alihkan saja ke bulan Desember supaya nanti antara daftar perencanaan dengan daftar laporan pembelanjaan di BKW itu sinkron atau paling tidak sama bulannya, seperti itu. Namun meskipun memang bulannya beda juga tidak masalah sebenarnya ya, tapi idealnya itu antara perencanaan dan pelaporan itu sesuai. Kalau misalkan perencanaan Oktober, pembelanjaan Oktober, dan di laporan BKU pun Oktober. Namun memang ada beberapa hal atau ada beberapa kasus di mana memang kita mau tidak mau menggeser kegiatan dari salah satu bulan dengan alasan saldonya itu belum ada, kemudian digeser ke bulan setelah saldonya itu masuk. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke proses pergeseran dulu. Bagaimana cara untuk menggeserkan perencanaan pembelanjaan dari yang awalnya itu berada di Oktober, kemudian kita alihkan ke Desember ya, dengan alasan yang tadi kita sampaikan supaya ini bisa sesuai antara perencanaan dan pelaporan. Meskipun jika seandainya Bapak Ibu sekalian tidak mengalihkan pun, tidak menggeser pun, ini tetap tidak masalah. Yang penting ini bisa
realisasikan di bulan apapun. Jadi kembali lagi, kalau misalkan ingin ideal ya tentu antara perencanaan dan pembelanjaan dan pelaporan di BKU harus sama. Tapi kalau misalkan ya tidak masalah, tidak ideal, misalkan ya monggo, itu nggak masalah juga jika seandainya malas untuk melakukan pergeseran. Nah, di sini kita akan fokus ke Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini lebih memilih untuk menggeser perencanaan dari bulan Oktober ke Desember dengan alasan ingin membelanjakan yang awalnya itu rencana di Oktober tapi diputuskan untuk belanjanya itu di Desember. Maka kita masuk dulu ke penganggaran. Kemudian di sini masuk ke bagian BOSP reguler tahun 2025 ya. Kita buka di sana. Kemudian nanti di sini ada dua fitur yang bisa kita gunakan, ada perubahan, ada pergeseran. Dan untuk perubahan sendiri ini tentu kuotanya hanya 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi jika seandainya pernah kita gunakan, tentu fitur ini tidak bisa kita gunakan kembali. Nah, sekarang untuk menggeser perencanaan dari Oktober ke Desember, kita bisa menggunakan fitur yang namanya pergeseran anggaran. Kita klik di sini pergeseran, kemudian akan muncul notifikasi lakukan pergeseran ARKAS. Dengan melakukan pergeseran, RKS Anda akan perlu disahkan kembali oleh dinas, ya, seperti itu. Jadi nanti di saat kita sudah melakukan pergeseran, jangan lupa untuk ajukan pengesahan kembali ke pihak dinas supaya nanti perubahan atau pergeseran yang kita lakukan ini bisa terbaca oleh admin pusat. Seperti itu ya. Jadi jika seandainya pergeserannya itu ada langkah-langkah yang memang belum sesuai dengan juknis, maka nanti mereka akan memberikan instruksi tambahan untuk mengatasi atau merevisi jika seandainya terjadi sebuah kesalahan. Oke, kita akan lanjut, klik ya lanjutkan. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu sekalian cari kegiatan mana yang ingin dibelanjakan dari yang awalnya itu berada di bulan Oktober tapi memilih untuk dibelanjakan di Desember, maka kita harus lakukan pergeseran anggaran. Nah, kita buka dulu Oktober, silahkan cari kegiatan mana yang ingin dialihkan ke Desember. Contoh misalkan di sini ada pembelian token listrik misalnya. Tapi kalau ini kan memang untuk token ini dipastikan setiap bulan ada. Jadi ini tidak bisa kita geser. Nah, ini juga bantuan biaya transport KKG ya Bapak Ibu sekalian. Kegiatan komunitas belajar mengajar. Nah, di sini ada KKKS, MKKS, KKG, MGMP dan seterusnya. Nah, ini bisa kita geser, kita klik di bagian edit detail anggaran, kemudian nanti kita ubah bulannya dari yang awalnya misalkan di Oktober, ya di Oktober, misalkan seperti ini, kita alihkan ke Desember. Tapi untuk kegiatan tersebut memang untuk KKG ini tiap bulan ada, jadi ya kita di sini tidak harus menggesernya. Nah, khusus buat Bapak Ibu sekalian yang ingin menggeser ke Desember, maka silahkan pilih kegiatan mana atau perencanaan mana yang ingin dibelanjakannya itu di Desember, ya, pilih, kemudian titik 3-nya diklik, edit detail anggaran, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu sekalian ganti bulannya ke Desember seperti itu, ya. Atau di sini kita akan coba cari kegiatan yang sekiranya bisa digeser, apa ya? Di sini ada perencanaan, kita akan coba cari perencanaan untuk pembelian buku misalnya ya. Nah, ini dia ada literasi atau pinjer painting, kita akan coba alihkan dari yang awalnya September, ya ini contoh saja. Kemudian kita alihkan ke Desember. Nah, ini kita alihkan ke Desember, ya ganti bulannya saja sebenarnya ya, tidak susah. Cari Desember, kemudian di sini seharusnya bukan buah tapi eksemplar ya. Karena buku itu eksemplar. Kemudian perbarui, maka nanti akan masuk ke Desember dari yang awalnya di September, maka akan dialihkan ke Desember untuk pembelian atau pengadaan buku pinjer painting. Ya, kurang lebih seperti itulah yang kita sarankan. Jadi sekarang kita akan coba tarik kesimpulan terkait pertanyaan dari teman kita tadi, bisa atau tidaknya kita membelanjakan sebuah perencanaan dari yang awalnya itu di Oktober kemudian ingin dibelanjakan di Desember. Jawabannya itu bisa, dan dalam hal ini kita sarankan untuk melakukan proses pergeseran jika memang ingin melakukan pembelanjaannya itu di Desember, seperti itu.
Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.